Dan teman-teman, selamat malam, balik lagi sama gua Trader Hyper. Seperti biasa, gua bakal bahas saham yang paling atas nih, yang lagi trending. Ya sebelum itu, buat teman-teman yang mau bertanya ataupun ya request bahas saham apa atau bahas apa tentang finansial, saya usahakan akan bahas ya, selama saya paham dan saya ngerti perihal itu ya. Jadi tujuan saya di sini untuk dokumentasi sekaligus belajar bersama ya sama teman-teman semua perihal dunia finansial, terutama yang saya upload akhir-akhir ini ya saham dan saham yang lagi IPO atau awal-awal IPO masuk ke bursa ya. Mungkin ini terlihat FOMO, tapi sebenarnya saya udah ngikuti 2 kali ya untuk IPO saham, dan ini yang kedua. Dan semuanya 3 kali ya, sorry. Yang pertama RLCO, terus yang kedua ada SUPA, dan yang terakhir ini. Dari kedua itu saya untung, cuman enggak take profit di harga maksimalnya. RLCO di 8.000 saya enggak. Walaupun begitu saya tetap untung ya. Di SUPA pun saya untung, cuman enggak berkali-kali lipat, puluhan kali ya, cuman beberapa ratus persen aja. Oke, dilihat terakhir di perdagangan 13 Mei 2026 ya, IHSG juga ikut jebol ya. Sebenarnya IHSG sempat rebound waktu itu, cuman balik lagi karena emang mungkin kondisi finansial akhir-akhir ini cukup ya kacau juga ya. Dilihat dari 3 jenis pilihan investasi, ada di emas, saham, dan juga Bitcoin untuk di pasar kriptonya. Ketiganya pun masih di bawah ATH. Jadi terakhir emas di 5.500 dolar per troy ounce. Sekarang jatuh ke 4.000-an, ke 4.500, 4.600. Ya SG dari 9.000 jatuh ke 6.000. Dan juga Bitcoin dari 125.000 turun ke 60.000 waktu itu. Dan sekarang sedikit rebound ke 80.000 ya. Jadi cukup semuanya ya lagi di bawah ya. Ya sabar-sabar aja. Sama teman-teman yakin take hold bukan take profit ya, atau take loss, cut loss ya. Ya selama teman-teman yakin ya stay hold aja, apapun itu, mau saham, emas atau Bitcoin ya. Oke, langsung aja ke WBSA atau BSA Logistik Indonesia Tbk. Oke, kalau dilihat di akhir perdagangan, lihat dari jam 9 pagi pas pembukaan itu anjlok ya ke 1145. Cuman di pertengahan hari sampai akhir perdagangan terakhir tanggal 13 itu malah arah ya untuk ke titik high-nya. Mana ya order booknya, kita cek. Nah lihat, malah dia tembus 1265 ya teman-teman. Untuk arahnya nanti untuk hari Senin itu bisa ke 1390-an. Untuk ke ARB nya 1145 ya, kalau mau ARB nanti Senin. Jadi ini sempat ARB dulu nih kelihatannya untuk kemarin hari Rabu tanggal 13, sempat ARB dulu lalu ngepam lagi. Saya lihat saya masih pegang 3 lot ya di harga 168, enggak nambah dan enggak kurang karena belum target harga jual saya. Guys, saya cek dulu untuk terakhir perdagangan, ada yang ngebid di harga ARA ya 1265 sekitar 122.000 lotan. Kayaknya gak sempet running karena ya nyangkut. Nah untuk flow trade-nya
ini hampir ke ACC ya, big ACC. Jadi lebih besar penjualan, lebih besar pembelian daripada penjualan. Nah, untuk broker summary-nya di 13 Mei 2026 terlihat ya, yang jualan banyak itu XL sama XC sekaligus MG juga, tapi yang beli ini malah XL sama MG ini. Kalau kita ikuti underwriter, nah kita ke net aja ya. Yang jualan itu XC sama XL dan YU paling top 3 ya di sini. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tahu XL itu Stockbit Sekuritas dan XC adalah Ajaib Sekuritas. Memang keduanya ini sering diprediksi sebagai retail, cuman ya kadang para bandar besar atau para broker investor yang besar juga pakai sekuritas ini ya, tidak menutup kemungkinan. Tapi kebanyakan XL sama SC itu retail kebanyakan, karena dengan deposit yang cukup murah mungkin dan gampang. Oke, di perdagangan 13 Mei 2026 terlihat seller tertinggi top 3 ada XL, XC dan YU. XL berhasil ngejual sekitar 6,8 miliar rupiah, XC 4 miliar rupiah dan YU 1,3 miliar rupiah. Nah, untuk jual average-nya di harga 1210, 1208 sama 1206. Di harga 1200-an mereka ngejual ya. Nah, untuk yang beli dari MG, CP sama YP. MG berhasil membeli 4,8 miliar, CP 4,4 miliar dan YP 2,1 miliar. Untuk buy average-nya mereka ada di 1180-an untuk broker CP sama YP, dan untuk MG ada di 1234. Itu untuk average pembeliannya di harga segitu ya. Nah, apakah itu bandar atau pemilik perusahaan? Ya belum tentu juga. Tapi dari sini kita bisa lihat dari broker summary untuk MG selaku sekuritas underwriter akumulasi kembali. Nah, kalau dilihat dari berita juga, saham ini udah dimasukkan ke golongan atau komunitas HSC, atau bahasa gampangnya jadi pemilik perusahaan itu memegang 90% lebih sahamnya. Nah, kalau kita lihat di profile ini updatean bulan Mei, cuman tanggal 8. Ini pas awal-awal IPO ya. Nah, bisa dilihat di pemegang saham. Kita lihat dari sini aja nih biar kelihatan. Nah, 3 beruang California megang 78,01%, Cardid Investment 4,87%, Lion Trust sama Jico Trust 4,11 sama 3,74%. Nah, secara keseluruhan kemungkinan dari 3 pemegang saham terakhir itu adalah afiliasi dari perusahaan ini. Walaupun 3 beruang California cuma 79%, tapi secara afiliasi dan keseluruhan mereka pegang 95% atau 94%-an dari total saham. Alhasil,
Kalau hitung-hitungan gampang ya, berarti retail hanya pegang 6% saja dari keseluruhan sahamnya. Jadi di sini bisa dipastikan ya, kalau bandar atau milik perusahaan bisa mengendalikan harga. Apakah ini berisiko tinggi atau berisiko harganya bisa turun atau naik, ya tergantung ya. Kalau barang sampai limited, biasanya demand-nya cukup besar. Apalagi supply-nya juga besar karena dipegang oleh hanya beberapa orang gitu. Jadi untuk analisis saya ke depannya untuk WBSA, kemungkinan masih bisa arah beruntun tembus ke 3 atau 4 kali lagi. Nah, kalau dia 3-4 kali lagi, dia bisa tembus ke 2020-an perkiraan saya. Kalau arah terus-terusan ya. Nah, sebelumnya saya pernah forecasting kalau di hari Senin itu bakal ARB dan terus rebound. Ternyata saya salah ya. Hari Senin dan hari Selasa itu ARB 2 kali. Dan hari Rabu ARB dulu dan langsung arah kembali. Ini lihat datanya. Jadi prediksi saya sedikit meleset, cuman perihal ARB dan kemudian rebound itu cukup pas lah. Cuman saya gak bilang arah kembali ya, saya bilang rebound. Tapi itu cukup ngasih saya gambaran buat prediksi saya selanjutnya. Nah, jadi yang harus diperhatikan, ketika pemilik perusahaan pegang 90% lebih, artinya saham yang di masyarakat beredar itu cuman 6% atau lebih, coy. Jadi masih ada kemungkinan bisa arah. Nah, kenapa bisa arah? Ya balik lagi, karena supply-nya besar dan dipegang hanya segelintir orang, dan juga demand-nya besar. Jadi yang segelintir orang itu bisa ngejual sahamnya dikit-dikit nih. Biar apa? Biar harganya itu arah terus bisa seperti itu. Jadi gak akan ngejual atau ngedumping sekaligus sahamnya, bisa dijual cicil sedikit-sedikit. Tujuannya biar arah berkali-kali lipat. Itu prediksi saya. Ya bisa jadi untuk nanti hari Senin bandar buang barangnya gitu bisa. Gak ada yang pasti di dunia ini ya. Salah satu yang pasti di dunia ini ya ketidakpastian itu. Itu hanya forecasting saya, jadi kemungkinan Senin masih arah. Oke, saya cek stream ya, biasanya ramen di stream. Ciri-ciri investor turun di serok, turun lagi di serok. Kalau masih turun tunggu bottom baru all in. Mantap. Ciri-ciri trader KNTL, scalper, copet, penjudi, ARB in. ARB in. Nunggu harga sebuah bawahnya, giliran TP cuma 1%. Ya gak salah ya, semua orang punya metode masing-masing. Ya sudah waktunya menambah anggaran MBG. Waduh, apa nih? WBSA WTS 1660 per lembar, DM aja bangku. Mantap nih. WBSA yang mau BSA 1400 DM. HK Senin pagi pre-opening. Mat sale-nya ada hari Rabu, kemungkinan saldonya masuk di hari Selasa minggu depan atau gimana. WTB 1300, WTB 1100. Senin FCA sudah cabut, berarti normal lagi. Oh iya ya, ini masih FCA, tapi gak tahu nanti Senin masih FCA atau enggak. Saya belum ngecek data dari BI.
Senin sudah normal, tapi OJK sudah woro-woro bahwa WBSA masuk kategori saham HSC alias dikuasai sendiri. Kepemilikan publik kecil, menurut lo Senin bakal arah atau turun? Ya tergantung sih. Sell 5 lot 1600. Wah, 3.000 perak nih ada yang jual nih. Oke, sekedar informasi, WBSA di bulan depan nanti di Juni kalau nggak salah, mereka bakal RUPS nih 5 Juni 2026. Nanti infonya menyusul ya. Oke, mungkin itu sih forecasting saya untuk hari Senin, bahwa WBSA bisa arah. Kalau misal hari Senin arah, kemungkinan WBSA bisa arah terus menerus. Ini tanpa ARB ya, prediksi saya. Kalau hari Senin arah, WBSA akan arah terus menerus sampai harga 2020. Itu prediksi saya. Nah, di 2020. Kalau Senin arah berarti ke 1390-an. Nah, untuk selanjutnya kalau emang gak ada suspend atau gak ada apapun ya setelah itu, dia bisa lancar 4 kali arah ke 2020. Seperti itu teman-teman, untuk prediksi saya ya. Jadi ini dari 1300 1 2 3 4 5 cukuplah untuk 1 minggu ke depan. Kalau misalnya 1390 di hari Senin, kemungkinan di minggu depan sampai hari Jumat perdagangan terakhir itu bisa tembus 2020, harga 2020 ya, alias arah keempat kali. Itu prediksi saya, bukan ajakan jual atau beli di saham apapun. Mau saham yang saya bahas atau enggak saya bahas, saya gak pernah teman-teman ngajak jual atau beli ya. Semua keputusan ada di tangan teman-teman sendiri. Untung gak akan dibagi ke saya, rugi jangan sampai nyalahin saya. Setiap keputusan finansial usahakan analisa sendiri dan aksi sendiri ya, jangan ikut-ikutan. Terima kasih, selamat malam.